Sebelum Anda melihat video ini lebih lanjut, jangan lupa untuk melakukan komen, like, dan serta subscribe channel ini agar channel ini bisa terus berkembang. Saya bisa terus mengembangkan konten channel ini, terutama konten-konten yang sifatnya adalah bersifat perjalanan menggunakan armada transportasi darat, laut, udara, dan mungkin sebagian nanti menggunakan perkereta apian. Oke, baiklah, sore ini saya ada di salah satu agen Putra Rafflesia yang ada di Pekanbaru. Ini berada di posisinya di Jalan SM Amin ya, SM Amin Pekanbaru. Nah, ini jalan utama ya, jalan lintas yang menghubungkan ini untuk jalan angkutan umum. Jadi di sini banyak sekali nanti kita temukan bus-bus yang ada di sini. Nah, hari ini saya akan jalan ke Bengkulu menggunakan Putra Rafflesia. Saya nariknya dari agen yang ada salah satu di Jalan SM Amin ini. Tadi saya sudah beli tiketnya, harganya Rp230.000. Ini jam 4 sore, saya nunggu di sini. Jadi saya nunggu busnya dalam beberapa waktu saat untuk busnya datang nanti dari Jalan SM Amin ini, dari jalan terminal ini nanti. Busnya nanti dari arah terminal ke sini, kita tunggu di sini beberapa saat lagi. Jadi naiknya langsung dari seberang ya. Kebetulan kan busnya ini tidak masuk terminal, tidak berhenti di loket. Jadi saya harus nunggu di tepi jalan ini. Jadi nanti kita nunggu busnya dari terminal datang ke sini. Nah, ini busnya Putra Rafflesia. Kita naik ya. Wah, cantik bro, liverinya baru. Tiket Putra Rafflesia ini saya sendiri dapatkan dengan harga Rp230.000. Sudah dilengkapi dengan bantal selimut ya, dengan konfigurasi set 22. Di situ sudah ada toilet. Nah, boleh dikatakan ini nyaman. Cuma bus yang saya dapatkan kali ini belum menggunakan air suspension. Namun, walaupun seperti itu, pembawaannya masih tetap halus dan nyaman, terutama di tikungan-tikungan yang mulai dari tikungan di sebelum Teluk Kuantan, tikungan-tikungan yang nanti kita hadapi ketika perjalanan di Kiliran jauh ya, dan juga tikungan-tikungan tajam yang kita hadapi ketika mulai dari Lubuk Linggau, Curup, nah, dan sampai di Bengkulu. Cuma karena ini berada di depan, livery yang bagian ini agak ketutup ya, kena livery samping dari bawaan dari karoseri sana. Nah, jadi di situ ada Simpati Star double decker Hello Kitty. Ya, mudah-mudahan besok kita bisa naik ini ya, bus ini ya. Ke 410 IB ini Scania. Naik sama, kondisinya lagi ngisi solar. Nah, itu dia Simpati Star ya. Kebetulan Simpati Star-nya itu kena gores sampingnya ya. Jadi ada bekas cat yang ada bekas tompol di bawahnya yang harus segera ditompol gitu. Bye bye, kita duluan. Itu ada double deck kedua gitu. Putra Rafflesia ini sendiri melewati jalur lintas tengah ya, yang mana jalur lintas tengah itu mulai dari Pekanbaru, terus kemudian ke arah Teluk Kuantan. Nah, Teluk Kuantan nanti belok kanan sedikit menuju Dharmasraya. Dharmasraya ketemu nanti Sungai Rumbai, ketemu dengan Muara Bungo, ketemu dengan Bangko, nah, sampai nanti ketemu dengan Sumatera Selatan. Di situ adalah kota Lubuk Linggau. Nah, di pas pertigaan Lubuk Linggau kita nanti belok kanan menuju Curup dan sampai nanti akhirnya di kota Bengkulu. Silahkan saksikan terus video ini agar Anda bisa menikmati kesan perjalanan dari perjalanan ini dan bisa menjadi referensi Anda, pilihan Anda untuk sebagai transportasi darat dari Pekanbaru menuju Bengkulu. Nah, di Simpang Pagiarengka ini berada di Simpang Tabek Gadang.
Jadi Simpang Takbik Gadang ini merupakan areal Panam. Nah, area Panam kecamatannya adalah Kecamatan Sukajadi. Nah, tadi setelah belok kiri kita ya dari Jalan SM Amin, terus nanti ini kita lurus sampai nanti di Simpang Pasar Pagi, di bawah flyover kita belok kanan. Kita menggunakan armada di Putra Rafflesia ini dengan tampilan livery berbeda dari sebelumnya. Nah, pertanyaannya kok kenapa berbeda? Yang mana kita tahu kalau Putra Rafflesia biasanya tampil dengan tampilan warna ungu. Nah, semenjak masa pandemi ini, Putra Rafflesia lagi mengembangkan sayapnya, menambahkan armada-armada barunya ya, melakukan peremajaan-peremajaan dengan cara membeli armada-armada dari bekas perusahaan-perusahaan pariwisata yang menjual unitnya kembali. Nah, disinilah yang menjadikan beda dari livery ini. Nah, khususnya kalau kita melihat yang warna ungu, biasanya itu yang ada livery bunganya ya, bunga Rafflesia warna ungu itu ya. Nah, itu dikhususkan memang kepada bus-bus yang memang sudah dibeli dari karoseri awal oleh Putra Rafflesia sampai dikelola sampai saat sekarang ini. Sedangkan bus-bus yang dengan livery bebas itu adalah merupakan bus-bus yang dibeli bukan dari karoseri ya, jadi dibeli di tengah perjalanan, dibiarkan dengan kondisi existing seperti itu. Nah, itulah informasi yang saya dapat kemarin ini setelah saya bertanya, kenapa Putra Rafflesia ini yang saya tanyakan, yang saya gunakan ini itu berbeda liverynya dengan livery yang lain. Nah, alhamdulillah saya dapat ini Putra Rafflesia ini dengan sasis Hino RK ya. Nah, Hino RK ini memang seru kalau untuk tarikannya ya. Nah, nanti beberapa cuplikan ke depan nanti akan kita lihat tarikan-tarikan ketika pas di Putra Rafflesia untuk maju di tikungan terasa knalpot swasnya. Nah, ini seru lah untuk pilihan armada Anda untuk perjalanan dari Pekanbaru menuju Bengkulu. Memang ada beberapa pilihan. Kalau dari Pekanbaru Bengkulu itu ada seperti kayak Sun dan Putra Rafflesia itu sendiri. Nah, ini masih di Jalan Khairudin Nasution ya. Jalan Khairudin Nasution ini merupakan awal dari jalan mau menuju lintas tengah. Di sini banyak pergudangan, banyak pabrik-pabrik ya. Cuman nanti di sini ini jalan yang menembus untuk ke Teluk Kuantan ya. Nanti bisa lewat Teluk Kuantan, di sini belok kanan ke Giliran Jauh, terus masuk ke lintas tengah Dharmasraya. Sampai dari Dharmasraya kita nanti masuk ke namanya Dharmasraya, kita masuk ke Muaro Bungo, Jambi. Nah, sampai nanti kita ke Bubuk Linggau baru kita belok kanan ke arah Curug ya. Curug baru nanti Bengkulu. Nah, ini sebentar lagi tidak jauh dari sini, ini adalah nanti jembatan yang fenomenal di Pekanbaru ya, jembatan Teratak Buluh. Jembatan Teratak Buluh yang membela Sungai Kampar ya. Nah, nanti sebentar lagi kita akan ketemu jembatan Teratak Buluh. Jalan di sini memang banyak jalan jembatan kecil-kecil ya, anak sungai yang sebenarnya ini ngalir ke mana namanya nanti ke jalan Sungai Kampar ya, Batang Kampar. Jadi Batang Kampar ini adalah sungai yang terkenal juga di Provinsi Riau selain ada Sungai Siak. Yang kalau Sungai Kampar ini nanti dia muaranya ke Kuno juga terkenal dengan ombaknya itu ya. Nah, ini hampir sampai Teratak Buluh. Kita sudah hampir sampai Teratak Buluh, kita ketemu sungainya.
tuh jembatannya nampak ya, sudah mulai nampak jembatan Teratak Buluh ya. Nanti saya akan ambil sebelah kanan, sebelah kiri juga ya, tusuk bagaimana kelihatan sungai dari Batang Kampar ini. Tuh, ini yang sungai mengalir dari PLTA Obilin. Saya lihat dari sini ya. Nah, itu dia, sungainya lebar ya. Nah, sip. Saya ngambilnya dari lubang kecil seperti ini. Nah, jalan untuk ke Teluk Pantan memang seukuran sebesar ini. Nah, sama seperti biasa kalau di Pekanbaru itu terkenal dengan sawitnya ya. Terkenal sentral sawit yang sekarang ini memang lagi naik-naiknya harganya. Ini kalau video ini diambil pada 1 September 2021. Harganya itu sawit sekitar berapa ya sekarang ya? Sekitar Rp2.000 per kilogram di tingkat petani. Nah, ini lumayan nih, harganya lumayan. Jadi kalau Anda mau main Pekanbaru, mau investasi di sini ya, ini alternatif yang terbaik. Cuma memang harus hati-hati ya kalau di Pekanbaru untuk investasi sawit, karena memang terkadang tingkat kecurangan itu juga ada, cuma hati-hati. Putra Rafflesia ini sendiri melewati jalur lintas tengah ya, yang mana jalur lintas tengah itu mulai dari Pekanbaru terus kemudian ke arah Teluk Kuantan. Nah, Teluk Kuantan nanti belok kanan sedikit menuju Dharmasraya. Dharmasraya ketemu nanti Sungai Rumbai, ketemu dengan Muara Bungo, ketemu dengan Bangko, nah, sampai nanti ketemu dengan Sumatera Selatan. Di situ adalah kota Lubuk Linggau. Nah, di pas pertigaan Lubuk Linggau kita nanti belok kanan menuju Curup dan sampai nanti akhirnya di kota Bengkulu. Silahkan saksikan terus video ini agar Anda bisa menikmati kesan perjalanan dari perjalanan ini dan bisa menjadi referensi Anda, pilihan Anda untuk sebagai transportasi darat dari Pekanbaru menuju Bengkulu. Kelemahan lagi dari jalur ini, kelemahan dari jalan ini juga adalah jalan yang sempit ini membuat sulit maju ya, karena memang jalan ini ramai juga. Kalau bayangkan kalau seandainya semuanya jalan ini 2 lajur, nah, enak majunya. Ini udah mulai maju nih, kita coba lihat. Dari tadi memang beberapa waktu terhambat dengan laju truk di depan. Sampai daerah lipat kain ya, daerah lipat kain. Ini termasuk jalur tengah antara Pekanbaru dengan Teluk Pantan. Ini berada di tengah-tengahnya. Nah, ini termasuk juga daerah yang termasuk ramai juga di daerah Pekanbaru Teluk Pantan ini ya.
bawaannya 100 saja ya. Kecepatannya sangat lumayan ini, jadi walaupun ini mobilnya enggak air suspension, tapi saya bilang termasuk nyaman juga ya, karena ini menggunakan tipikal suspensi spring putar daun. Daerah lipat kain, nah, jauh lagi kita nanti akan sampai di daerah Teluk Kuantan. Nah, seperti itu. Dan udah sampai di daerah Muara Lembu, tepatnya ini di pasarnya Muara Lembu ya. Nah, pasar Muara Lembu, jadi sekitar ada 30 atau 40 kilo lagi baru nyampe Teluk Kuantan. Ini termasuk juga rame daerah Muara Lembu ini, karena ini merupakan sebuah wilayah kecamatan ya. Nah, jadi ini kalau dihitung dengan Teluk Kuantan ini ada seperempat jalan lagi, dan baru Teluk Kuantan. Nanti sebentar lagi kita sampai di Teluk Kuantan. Di Teluk Kuantan nanti kita belok kanan ke arah Kileranjau. Nah, ada sekitar 4 jam lebih saya sampai di kota Teluk Kuantan. Jadi perjalanan dari Pekanbaru menuju Teluk Kuantan saya tempuh dalam waktu 4 jam. Nah, kota Teluk Kuantan ini memang membelah lintas tengah, terutama yang Anda memulai perjalanan dari Pekanbaru. Termasuk juga kalau seandainya jadi jalan lintas timur, kalau seandainya ingin memasuki lintas tengah Sumatera, maka Anda pasti akan lewat dengan sampai di ujung jalan Merbau, Anda akan belok kanan ke arah jalan Lubuk Jambi ya. Nah, jalan Lubuk Jambi inilah yang nanti akan memasuki perbatasan ke Provinsi Sumatera Barat. Di situ melewati Kileranjau. Nah, jalan ini juga tetap membelah Batang Kuantan. Batang Kuantan itu merupakan Sungai Kuantan. Sungai Kuantan ini memang terkenal dengan event yang terkenal ya. Di sini adalah event internasionalnya adalah mengenai pacu jalur, yang mana pacu jalur itu memungkinkan orang untuk pacu dalam perahu ya. Satu perahu itu bisa memuat 20-30 orang per kecamatannya. Nah, event ini biasanya diadakan setiap kali setelah bulan Agustus ya. Nah, kota Teluk Kuantan ini akan ramai pada bulan-bulan ini. Nah, ini dia simpangannya, kita mau kalau ke arah Dharmasraya. Jadi kalau tadi kiri ke arah ini ya, arah
Pranab, Serenti, Basrah gitu ya. Kalau ini langsung ke Dharmasraya. Jadi nanti kita lewat jalan ini, lewat ke Ranjau ya, jalannya di Kaliku seperti ini simpangannya. Nah ini adalah jalan dari Jalur Pantai Giliran Jauh ya, yang nanti tembusnya di Sijunjung. Nah ini merupakan jalur alternatif yang bisa digunakan kalau seumpama misalnya putusnya jalur dari Padang Pekanbaru ya. Misalnya biasanya putus itu sering terjadi kalau di daerah-daerah Kelok 9 gitu ya, ada longsor misalnya di daerah Pangkalan. Nah ini bisa jadi jalur alternatif, walaupun ini agak bisa selisih sampai 2-3 jam ya jalur ini. Nah jalur ini bisa selisih sampai 2-3 jam ya, tapi nggak apa-apa. Dengan kondisi jalur yang lumayan sempit seperti ini, tapi ini muatan alat berat banyak di sini, terutama yang masuk dari lintas tengah ke mana namanya, mobil-mobil lintas tengah yang masuk ke Riau ya, masuk ke Riau. Jadi di sini juga menjadi jalur utama ini, jadi jalur tumpukan, karena memang jalur utama sekarang itu juga termasuk adalah jalur lintas timur ya. Lintas timur itu menguatkan ramenya, dan ini adalah jalur kedua. Padahal dulu ini yang rame, sekarang karena terbuka jalur lintas timur, dan apalagi ke depan ada tolnya ya, mungkin timur akan lebih rame seperti itu. Nah, sampailah saya di Kota Dharmasraya. Nah, Kota Dharmasraya merupakan kota termuda di Provinsi Sumatera Barat. Nah, ini ada jembatan baru namanya Sungai Dare. Nah, sampailah saya di Kota Dharmasraya. Nah, Kota Dharmasraya merupakan kota termuda di Provinsi Sumatera Barat. Nah, ini ada jembatan baru namanya Sungai Dare. Jembatan bertalikan merah ya. Dharmasraya ini berada di penghujung dari Provinsi Sumatera Barat, sebelum nanti kita masuk ke Provinsi Jambi. Nah, untuk trip video pertama ini mungkin sampai di sini dulu. Kita lanjut untuk video part kedua. Kita sudah sampai di Gunung Medan. Di Gunung Medan ini merupakan pemberhentian istirahat pertama kita. Nah, di sini saya akan sholat, makan, dan mengambil waktu rehat sejenak. Jangan lupa part berikutnya, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share, serta tonton terus video-video ini, dan mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat bagi Anda, terutama para pengguna transportasi darat, laut, maupun udara. Oke, kita sudah sampai di rumah makan Omega ya, Omega yang ada di
Dharmasraya. Jadi saya milih makannya ini tadi. Makannya ada ayam bumbu dan ada sayur dan ada teh manisnya. Jadi pilihan makanannya di situ bisa ini ya, prasmanan. Ada beberapa pilihan menu makanan di situ. Ada seperti dendeng, ada seperti ayam bumbu gitu ya. Yang bisa Anda pilih untuk sebagai menu makanan malam Anda. Nah, jadi ini sudah berhenti tadi di rumah makan Gunung Medan. Tadi saya makan itu ada ayam bumbu dan teh manis ya, harganya Rp31.000. Nah, di belakang ini sebenarnya ini tadi kita tidak sempat review busnya. Jadi ini bus yang menggunakan karoseri Laksana ya. Karoseri Laksana. Jadi SR2 HD Prime. SR2 HD Prime. Jadi di situ menggunakan sasis Hino. Sasisnya Hino. Nah, sedangkan di sebelahnya ini ada beberapa buah unit Sun ya. Ini ada Sun yang tujuan Pekanbaru dan ada yang tujuan Padang. Nah, jadi barengan nih malam ya. Berhenti di sini sama, barengan malam. Nah, insya Allah besok kita akan naik bus yang ini ya. Dua-dua bus yang ini ya, kita akan naik ini nih. Ini ada yang Osor. Nah, ini satu yang Osor ini yang punya. Nah, kangen nih, pengen naik mobil ini lagi. Nah, ini dia SR2 HD Prime Bopong yang kita naikin tadi ya. Jurusan mana namanya? Jurusan Bengkulu Pekanbaru. Nah, busnya merek dengan nama si Bopong. Nah, di sebelahnya ada Sun tujuan Padang. Dan satu lagi adalah Sun tujuan Bukit Tinggi ya. Oh, Sun tujuan Bukit Tinggi. Tadi ada yang Pekanbaru cuma ada duluan berangkat. Yang tujuan Pekanbaru sudah duluan berangkat.